Tuh, itu serangin lah. Illa sama. Oh ya, yang bikin latar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sya'a min ibadi suluk sadadi mahajjatihi wa awsalahu bifadlihi ila jannati ma'rifatihi wa mahabbati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khaliqatihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini undur ilaika qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'ala dakkan wa harra Musa su'aiqan qala afaqah qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka fansurna 'alal qaumil kafirin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, seapareng kesehatan jasmani kalaban rohani sehingga kita bisa beraktivitas, bisa bermujahadah di pertemuan malam hari ini, di malam ketiga Ramadan. Alhamdulillah kita penuhi dengan mengaji, tadabbur kitab, mengaji untuk kepahaman, menambah ziyadatan ilmi, menambah tambahan-tambahan ilmu, al-ilmil akhirah, yaitu ilmu akhirat. Semoga dalam pertemuan ini antara baina sahabah, antara sahabat, yaitu Tuan Guru Abdul Aziz selaku kepala sekolah di Desa Papien, semoga beliau jadi sahabat sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak mengajari apa yang kita ketahui, cuma kita sama-sama mutola'ah, sama-sama belajar untuk menampung
ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala secara bersama, supaya kita ditambah pengetahuan ukhari, pengetahuan akhirat, pengetahuan azali, pengetahuan yang terdahulu sudah Allah paparkan di dalam Lauh Mahfuz. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga senantiasa tetap sampai ke haribaan baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ittiba kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga mendapat curahan, yaitu pipa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat bahril ilm dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat aliran ilmu pengetahuan ilahiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga mengalir kepada kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan al-istiqamah minat tikror, istiqamah lebih baik daripada mengulang-ulang. Al-istiqamah khairum alfin, al-istiqamah lebih bagus daripada alfin karamah, daripada 1000 karamah. Jadi karamah yang dimiliki seorang insan, yaitu pertama itu karamah mengaji, karamah tadabbur ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karamah yang lebih penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat mukjizat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat pengetahuan ketuhanan secara mendalam, secara muhaqqiqin, secara sungguh-sungguh, secara benar-benar atau secara hakikat. Kita bukan pengetahuan yang sebatas di luar perkataan-perkataan atau sebatas makna-makna perkataan-perkataan, tapi harus kita mohon kepada Allah dan berusaha punya iktikad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ziyadatas syirri, tambahan ilmu sir atau ilmu rahasia ketuhanan atau saripati daripada ilmu zahir, saripati daripada ilmu fikih. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam mukaddimah tadi saya memetik dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang pertemuan tutur kata Nabi Musa alaihissalam. Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamuhu rabbuhu, tatkala jaa Musa, telah datang Musa, limiqatina, datangnya pada waktu yang telah Allah tetapkan, yang waktu telah Allah konsistinkan, yang waktu telah Allah tetapkan. Waktu itu, pertemuan itu antara tutur kata Allah dengan Nabi Musa alaihissalam, bukan waktu sembarang, tapi waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Limiqatina wa kallamuhu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa, Rabbuhu, sebagai Rabb, sebagai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu yang ditetapkan itu. Allah berkata kepada Musa, qala, kata Nabi Musa, ashabu
Rabbi arini undur ilaika. Duh Pangeran Guste, arini perlihatkanlah kepadaku. Engkau perlihatkanlah kepadaku Rabbahu, mengenai Tuhanku. Undur ilaika, supaya agar aku mendapat melihatmu. Jadi Nabi Musa mengutuk pada waktu yang telah Allah tetapkan itu, minta perlihatkan Allah Subhanahu wa taala secara kasat mata, secara terang, secara bohir. Maka Allah berkata, qala arini ilaika, qala walakin indur ilal jabal, akan tetapi kamu tidak akan melihatku. Walakin indur ilal jabali, akan tetapi lihatlah gunung. Fa ini taqarrah makanahu, maka tatkala gunung itu masih tetap kondisinya di tempatnya, maka nahu fasaufa tarani, maka niscaya kamu melihatku. Falamma tajalla rabbahu, maka tatkala lamma tajalla, Allah bertajalli ilal jabali, kepada gunung itu. Allah perkenankan, Allah satukan sifatnya kepada gunung itu. Tajalli rabbahu lil jabali ja'ala dakkan, lalu gunung itu hancur. Allah jadikan gunung itu dakkan, hancur. Waharra, dan jatuh tersungkur. Musa so'ika, lalu Nabi Musa pingsan. Setelah Allah tajalli menyifatkan kepada gunung itu, Nabi Musa tersungkur, jatuh, lalu pingsan Nabi Musa. Lalu setelah sadar Nabi Musa berkata, qala subhanaka, maha suci ajunan, maha suci engkau ya Rabb. Qala afaqah, tatkala ia Nabi Musa sadar, subhanaka, lalu mengucapkan maha suci engkau, tubtu abdina, mohon maaf kepada engkau ya Rabb, ilaika, wa ana awwalul mu'minin, dan aku termasuk golongan awalul, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Kak Dinto, konsistennya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Allah meminta mewujudkan dirinya, minta perkenalkan dirinya Allah Subhanahu. Tapi Nabi Musa juga tidak mampu, pingsan, jatuh tersungkur, melihat gunung itu dalam tasir meleleh, hancur. Tidak mampu. Lalu Allah tajalli kepada gunung itu hancur, meleleh. Lalu Nabi Musa tersungkur, baru sadar Nabi Musa, subhanaka, maha suci ajunan, yang tidak akan pernah bisa digambar-gambarkan oleh sesuatu benda apapun. Pada ayat lain Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak bisa, tidak menyerupai dengan segala sesuatu. Kan makanya untuk melihat Allah, maka kita banyak tadabbur ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berguru, banyak mengaji
tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semoga sama-sama bisa senantiasa melanjutkan destinasi untuk kembali untuk melihat hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilm al-yaqin, dengan ilmu-ilmu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelahnya kita ingin melanjutkan kitab Mahajjatul Umyah. Sebelum mengaji Alkitab Ma'rifatullah, maka kita sedikit akan meneruskan pengajian yang bulan kemarin. Nah, kita ingin menikmati hingga mengaji, ingin menikmati suasana di bulan Ramadan, betapa nikmatnya pada saat bulan Ramadan karena turunnya ilmu Allah, kadim Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah tegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, syahr Ramadan alladzi unzila fihi, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fihil Quran, di dalamnya itu Al-Quran, hudal linnasi, sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin, dan sebagai penjelasan kepada manusia, minal huda wal furqan, penjelasan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang kanan dan mana yang kiri. Maka dipaparkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim melalui referensi-referensi kias-kias, yaitu ulama di dalam kitab-kitab yang diterbitkan oleh para ulama, tafsir-tafsir di dalam kitab-kitab yang dijelaskan oleh para ulama dari hasil yaitu makna-makna Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengetahui tafsir-tafsir Al-Quran dan tafsir-tafsir hadis Rasulullah, maka kita banyak mengaji di dalam kitab-kitab ulama, karena qiyas dan ijma ini ada bersumber dari kitab-kitab atau penjelasan-penjelasan para ulama. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan sampai tadi ke bab melanjutkan pengajian yang bulan kemarin dari Waminhatut Taubat, tentang taubat sudah, maka kita destinasi naik kepada Waminhatul Qanaah. Insyaallah ini sudah juga tentang qanaah tentang kecukupan, kepuasan, merasa lega, merasa cukup atas segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud qanaah. Ini insyaallah selesai, maka kita naik kepada wa minhajuz zuhdi. Kita dalam zuhud dalam segala hal, baik zuhud daripada nikmat-nikmat kesehatan, zuhud kepada nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini juga selesai, maka kita naik pada hari ini kepada wa minha tu'allumul ilmu syar'i, yaitu sebagian dari wasiat yang 9, yaitu mengaji atau belajar ilmu agama. Ilmu agama ini adalah ilmu akhirat atau ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibutuhkan di dalam akhirat, dibutuhkan di dalam dunia untuk ditatar, untuk ditete, untuk didaki menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada titian keselamatan akhirat melainkan titian-titian yang dibentangkan oleh Allah lewat ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ikut jalur rel titian ini, harus kita betul-betul kita jalankan atau berjalan di dalam ilmu-ilmu petunjuk
Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tu'allimul ilmu syar'i, yaitu mengenai tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allaman ilman yusahhibu ta'ah. Wa ta'allaman bengajarlah ungku orang-orang kepanika deka ilmu yusahhihu sebisa masuk ta'ah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sekolah. Wa aqidah bengakidah perjalanan akidah mengenai tauhid kepada harus ikut jalur akidah, yaitu akidah yang benar. Wa muzakkihi bangsa mabersih deka ate al qalbi iskula mabersih ungku deka sampean kalaben deka ate. Dalam ringkasannya arti pun, wahai orang-orang yang benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengaji ilmu syariah atau wajib belajar ilmu agama. Rupanya ilmu yang bisa masuk ibadah kepanika, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih dan ilmu sema benar akidah. Jadi ilmu fikih ini ilmu referensi ulama mazhab yang 4, khususnya Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ini keangku mengesah itikad kita kepada Allah atau mengesahkan tauhid. Kalau tidak benar ilmu fikihnya, maka tauhid kita juga tidak akan terawasi, tidak akan tidak akan selamat, akan jatuh di luar garis, keluar dari garis ilmu fikih. Kalau keluar dari garis ilmu fikih, pendapat ulama-ulama yang 4 yang sangat kita perlu pelajari karena membenarkan akidah kita menuju tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keluar daripada madhab yang 4 dari pendapat dari ilmu fikih, maka sepertinya berkeyakinan kita tidak ada punya itikad yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang non-Islam, bahkan orang di dalam Islam sendiri itu kalau tidak diawasi oleh ilmu fiqh, maka tauhidnya, syahadatnya, maka ampuh melenceng atau keluar daripada hittah, atau keluar daripada nas, atau keluar daripada itikad akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu dalam bab ilmu sema benar kepercayaan kita, yaitu ilmu tauhid dan ilmu yang membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang jelek seperti hasad, iri, dengki, bangagatia, riya, mau pujaan-pujaan makhluk, yaitu ilmu tasawuf sebagai penyelamat daripada sifat-sifat tercela itu. Kelanjutannya, hadis salah satu fardu ain fa'arifan.
hadhihi kepanika seberna telok salasa fardo, yaitu di fardu ainkan, fa'arifan maka oninga ongku sampean, wa'mal biha taksul, dan melaksanakannya kita biha dengan yang teluh perkara tahassul, yaitu hasil daripada 3 perkara tersebut. Najatun keselamatan, wa'tila ketinggian, ilmu semacam telok di atas, yaitu wajib diketahui dengan satu persatu orang, atau fardu ain, yaitu fardu ain, fardu yang memang diwajibkan, fardu yang memang mutlak, fardu yang memang ketentuan yang harus dilakukan. Maka kita wajib mengetahui dan melakukan ilmu yang 3 tersebut supaya kita selamat di dunia dan selamat di alam akhirat, dan supaya mendapat derajat yang tinggi wa'tilah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saterusipun wa minhal muhafadzatu ala sunan, sebagian dari wasiat yang 9 yaitu menjaga kelakuan sunnah yang sudah ditetapkan atau dirawatibkan atau di ain fard atau di sunnah kifayahkan atau di sunnah muakkadkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu ittiba lewat sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penentu keselamatan ke alam akhirat wal musannifina wal muhaqqiqina wal ulama wal amilin, yaitu yang benar-benar wal ulamaul alim amilin, orang-orang yang mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mengamalkan, wal amilin, dan orang-orang mengamalkan pengetahuannya yang sudah dipelajari. Karena pengetahuan al-ilmul akhirah, yaitu adalah ilmu keselamatan di akhirat, terkecuali tidak bisa selamat orang yang muhaqqiqin, yang benar-benar mengetahui ilmu akhirat, yang tidak didaki atau tidak dipijak atau tidak dikendarai, maka pastinya orang ini kalau tidak dikendarai maka akan jatuh ke alam, yaitu ke alam yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlunya mengikuti dalilun bihil qalbi, yaitu al-ilmul akhirat, sebagai dalil, sebagai panutan, sebagai kendaraan kepada hati jiwa raga kita untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui kesudahannya.
Kita lanjutkan dengan kitab yang satunya karena memang sudah biasa ini dengan sahabat saya Pak Guru Abdul Aziz mengaji 2 kitab, tapi kitab beliau terselip sabeen. Semoga juga yang menyimpan dapat berkah dari kitab menyimpannya. Kalaban memelihara kitab itu adalah pahala besar pahalanya orang yang memelihara kitab atau menyimpan dengan sebaik-baik tempat. Jadi menyimpannya kitab saja dapat pahala, karena masuk orang-orang yang betul-betul prihatin kepada keselamatan akhirat, kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih mencari ini bab yang pernah kita lalui, kitab Ma'rifatullah ini di dalam halaman berapa? Masih kesini coba Pak Guru Abdul Aziz kitabnya ada ini, mesti karena dipegang sendiri, mesti tidak kaselor babnya. Soalnya kalau ini saya tergula Guru, ini kayak chicken 50 red kacang tertukar. Halaman berapa? Dari arah kiri halaman 10. Ya, kita mulai. Insyaallah kita meyakinkan tiba di halaman 10 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuangkan lam akhir maka bunyinya ha, sudah. Seterusnya radhiyallahu anhu dan Utsman radhiyallahu anhu. Perkataan Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhahu sebagaimana dijelaskan pada halaman terdahulu, pandangan orang-orang arif billah sebenar-benarnya pandangan jalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan apa yang dikatakan pandangan tasawuf. Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui kesudahnya. Kita lanjut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahil haqq. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah utusan Allah yang benar-benar. Dalam perkataan Allahu Muhammad Akbar, Allahu Akbar, ada 3 komponen. Yang pertama dalam lafaz Allahu ada zat, sifat, asma, af'al. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lafaz Allah, huruf alif yaitu zat, huruf lam awal yaitu sifat, lam akhir yaitu asma nama, ha yaitu perbuatan Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat, sifat, asma apa? 4 komponen ini baru dikatakan Allah. Allahu menyaksikan ahadiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya, lalu menjadi Hu Akbar, Allahu Akbar.
Ada juga di komponen Allahu Akbar ada 1, 2, 3, 4 rangkaian juga, yaitu hayat, ilmu, kudrat, iradah. Jadi Allahu Akbar penentu dari zat Allah Subhanahu wa taala yang 4 sifat menjadi akbar, Allah Maha Besar, yaitu alif, hayat Allah Subhanahu wa taala, si mempunyai hidup daripada 4 komponen tadi, zat, sifat, asma, af'al. Kabna yaitu ilmu mengetahui yang 4 sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, zat, sifat, asma, af'al. Jika dengan diketahui dengan ilmu, makanya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran kepada Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika qala bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tatkala wa 'allama Adama, tatkala Allah memberi ilmu kepada Adam asma'ah kullaha, nama-nama seluruh yang ada di alam ini, seluruh yang ada di alam jagat raya ini, kullaha qala bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Nabi Adam mengaturkan kepada para malaikat mengenai nama-nama benda yang ada di alam ini. Lalu malaikat berkata, qala, katakanlah ya Adam, wa 'allama Adam al-asma' kullaha thumma aradahum 'anil malaik qala, katakanlah ya malaikat, jikalau in kuntum shadiqin, jikalau be'na Adam termasuk orang-orang yang benar. Jadi malaikat ini meminta perkenankan nama-nama seluruh apa yang ada yang diketahui oleh Adam, tapi bukannya malaikat tidak mengetahui. Di ibaratnya kita sudah tahu tentang terminal Kejuaro. Lalu Pak Guru Aziz mengatakan terminal Kejuaro. Coba kula oneng Kejuaro, coba katakan jikalau terminal Kejuaro itu bagaimana? Lalu dikatakan, bukannya kita bertanya tidak tahu. Nah begitu malaikat juga, karena malaikat itu sudah mengetahui seluruh isi kandungan alam semesta ini. Artinya menunjukkan bagaimana kebenaran apa yang telah dikatakan atau apa yang telah diceritakan, pengetahuan Nabi Adam alaihissalam. Baru ditasdik atau disahihkan oleh malaikat bahwa Adam adalah benar-benar mengetahui seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Nah, ba dari huruf akbar, Allah Maha Besar, yaitu kudrat. Kudrat itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala menjadi kudrat. Kudrat ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kudrat ini belum hak mutlak daripada zat sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudrat ini sudah di alam azali. Kudrat ini sebelum kejadian alam yang ada di alam semesta ini. Lalu ada kudrat, maka baru ada iradat. Dalam huruf akhir, huruf ra.
iradah, baru dapat iradah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketetapan kudrat. Maka terjadilah akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Nah. Jadi kebesaran Allah mula-mulanya masih di dalam zat ahadiyah, yamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya, rahasia di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada mengetahui terkecuali ada lamhat, yaitu sifat, nama dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah kepada Adamiyah Muhammad ini bangsa Adamiyah, Muhammad bin Abdillah, Muhammad anak Abdillah, jadi anak cucu Adam. Maka terjadilah kepada Muhammad dalam komponen 4 huruf mim hak mim dal, yaitu jatuhlah zat Allah dari alif lafaz Allahu jatuh kepada mim Muhammad. Itu kalau kepada kita ciptakan, si Allah iradatkan ciptakan, dan karena mahkotah yang paling pencipta kerajaan al-malikul hakul mubin, malikul mulk, menguasai kekuasaan, hak cipta, hak perangkai, hak ideologi adalah Mem Muhammad. Makanya Mem Muhammad ini di dalam diri adalah mem cetak ini sangat berharga. Ya, makanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu diwujudkan di dalam kepala. Ada pendengaran, ada penglihatan, dan makanya sumber ideologi semuanya adalah di dalam kepala manusia, mau buruk mau bersih. Tapi kalau Muhammad tidak, karena Muhammad itu cetak yang memang mahmudah, yang memang terpuji, mungkin buruk karena itu memang zat suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka turunlah sifat Allah di dalam awal lafaz lam alif, di dalam lafaz Allah lam awal menjadi hak. Kalau kepada manusia dada, maka hak ini dari kebesaran akbar, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, terciptalah kepada manusia dari kab akbar jatuh kepada hak Muhammad. Ya, maka disitulah alhamdulillah hamdan katsiran, pujian sebanyak-banyak. Ya, jadi Muhammad ini terpuji, memang makhluk kamil, insanul kamil, mukamil, insan sesempurna, bersempurna lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah, cuma jika masih ada asbabul nusul dari kepala itu cetak rangkaian dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kembali nanti ke asbabul nusul dalam janin orang sepuh 1 bulan urut nafas terus nikah tak ada gelu kaji gelu nikah. Nah, maka dari lam 2 asma nama Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh kepada mem tasdid. Di atas mem, tengah mem, dalam wujud Muhammad. Maka asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah melak oneng, dan makanya di dalam kalbu orang sepuh ini nikah mengetahui segala, tidak ada rahasia di dalam. Cuma ketika keluar iya melekatlah tangan, rampas bermalaikat. Itu yang perlu dicari lagi,
apa yang sudah diambil oleh malaikat. Ya. Tidak ada rahasia. Umur kata Tuhan, oning tapi rahasia Allah di waktu itu. Cucu rezeki oning saja. Ya. Apa abu paki neraka apa surga oning saja. Ya, akan mengkana bedalah orang sing ngaji kepada asal kejadiannya, maka dia bahkan mati napun ecemna bisa abel karena sudah rahasia itu didapat kembali. Makanya itu yang diperjuangkan. Jangan sampai lupa, kita harus dicari. Karena keluarga dunia itu diserbu, dirampas oleh malaikat. Maka cabut, maka nangislah kita. Iya, yang mekar tenang, kehilangan. Ya, itu dalam riwayat. Maka jadilah bak dari akbar, dari kebesaran Allah yang sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala jatuh kepada Mim Muhammad setasdik begitu. Nikah. Maka af'al Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz Allahu huruf ha jadilah dal manusia, dal Muhammad. Jadilah kaki di dalam rangkaian Muhammad. Menten nikah ngangku terus nikah mental. Malaikat menjauh urusan sengkol. Siapa sih meriksa Muhammad? Senang itu. Alhamdulillah jadi orang kamil terpuji. Maka rak dari akbar kebesaran Allah, iradah pemberian Allah, sempurnalah Muhammadur Rasulullah, keluarlah menjadi utusan di asbabun nusul, jadi khalifah, tidak main-main, ya, tidak main-main. Muhammadur Rasulullah. Kalau ini belum sempurna, belum jadi insan kamil, tidak keluar, tidak selesai. Dan makanya sholat yang 5 waktu dititik beratkan karena memang asal. Sebelum Allahu Akbar lalambek lestari asal di azali, di kejadian. Cuma kita harus menjadi praktikal di dalam dunia sebagai syar'i, sebagai tolak ukur kepada umat, karena kita pembawa risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah. Harus kita bisa menggambarkan bagaimana sholat yang hakiki kepada dhahiriyah, kepada syariat, maka dimawaktukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlunya seorang khalifah, ya, perlunya syariat di dalam ibadah. Ya. Karena kalau tidak tahu, maka orang itu pasti kafir semua. Tidak tahu, ya, maka kita harus untuk diketahui, maka kita gambarkan, harus syariatkan betul-betul dipegang sebagai contoh tauladan kepada umat. Penjelasan yang selanjutnya dalam ihram, tabdil, munajat, ma'araj, ihram punya arti tercengang, yakni tiada tahu akan dirinya dan tiada tahu akan Tuhannya, hanya bertemu gaib di dalam gaib. Itu namanya ihram. Memang karena ada pakaian ihram. Bukan orang mana pakaian ihram kan kita ada, tapi ada jabatan, ada apa mendah. Karena asbabul nuzul, kesucian manusia daripada itu. Maka tidak ada beda. Dan kulub ada penjenengan. Maka mengkana kulub mauning ke asrar rahasia di dalam rahasia kehidupan kita. Bahkan rahasia alam. Dan mengkana dah usah jadi terlawan yang tidur lagi.
kula ni katugas sa pera mauning karena pada manusia kan itu pada kula bengben pada Pak Guru Abdul Aziz pada di kula cuma kita na tahun nih menaon nih pada kadang-kadang ihram itu sama semua kadang-kadang iya senyum-senyum doang itu aja sama nih kalau sudah kita tahu ya. Makanya rahasia inilah ya, oleh pemerintah, oleh kesultanan, oleh kerajaan, oleh ini oleh ulama, maka kita tak didahirkan. Kenapa tidak? Karena pada, mengapa ada? Sama tiada. Tahta. Kadang-kadang aduh, sempurna pueke, ketua ano, nyem-nyeman karena oneng rahasia. Bongkar. Napa tuh? Bisa papar dede. Ya. Ya kadang dadi kiai tapi tandil mau kiai. Ya. Dadi kiai, ketua NU, ketua PBNU tapi tandil mau kiai. Cuman di lapal na kiai. Karepot. Hindi ilmu na kiai, rahasia manusia anyem-nyeman ya. Cuma untuk tembuskan beliin main perlu kemauan yang sungguh, sebagaimana Allah paparkan di dalam Al-Quran, innaka kadihun ila rabbika qadahun famulaqi. Karena aku benar-benar tidak main-main menuju kepada Tuhannya. Qadahun famulaqi, maka akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabadilun artinya terganti, tiada mempunyai wujud, hanya wujud Allah yang ada. Dan makanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keluarlah perkataan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ratonah para wali, rajanya para wali, pimpinannya para wali, yaitu dimandikan dirimu bukan dengan air, dikafankan dirimu bukan dengan kain kafan, dikebumikan dirimu dengan tanah bukan dengan tanah. Lalu dengan apa? Kembali kepada asal mahmudah, kesucian yang hakiki, baru bisa elang kufur, baru bisa matinya menghilang. Ya, jangan menghayal mau menghilang kalau tidak ada ilmunya. Setiap orang mau bentak dengan ilmu nah. Kalau ilmu ketuhanan, ilmu ilahi Rabbi. Yang ketiga munajat, artinya berkata-kata, perlunya doa, perlunya permohonan kepada Allah. Adapun yang mengata Allahu Akbar, Allah cik rajana, yaitu Allah jua, bukannya kita. Adapun kita ini hambanya. Jadi yang mengatakan Allahu Akbar yaitu mutlak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba, alhamdulillahirabbil alamin. Tineng pujian kepunyaan Allah Tuhan seru sekalian alam. Ya.
Ma'araja. Ma'araja. Ma'araja artinya lenyap, sakse, laduni, wahyu, ilham, bertemu kepada Allah, bahkan mereka menyatu kepada Allah. Asare atemu pakon teti setong. Asare atemu pas pakon teti setong. Allah, Muhammad, Adam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Satu kesatuan, jangan sampai berpisah. Allah, Muhammad, Adam. Allah, Muhammad, Adam. Nah, karena kebesaran di ketiga-tiga komponen kebalikan. Ma'araja artinya lenyap. Lenyap, hilang dari kuburnya, hilang dari dunianya, berada kulubnya, berada jiwanya, yaitu di dalam rab ketiadaan makhluk, yaitu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada mempunyai diri, hanya Allah Ta'ala, bukannya kita. Adapun kita ini adalah hamba Allah, dan makanya dialah kita menjatuhkan, memfokuskan di dalam gelanggang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matilah dirinya sebelum mati. Maka belajarlah mati sebelum mati, supaya kita betul-betul tasawuf, betul-betul sufia, yang muhakkikin, betul-betul yang betul-betul halus, jika betul-betul suci di dalam kesucian zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dibangkitkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Itu i'tiqad yang sejati, itu tauhid yang sejati, karena itu adalah sebagai tiang segala kekuatan di dalam seluruh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui kesudahannya. Semoga ditambah kearifan, bisyadatul arif billah, kalau tambahan-tambahan yang betul-betul arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taslah lafaz itu Allahu, lafaz jalalah, lafaz mengandung ketuhanan yang maha besar. Allah, 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 dari sekujur badan kita. Derabulo tolang som-som sateja, obuk sateja, kolek teking sateja, harus keluar lafaz Allahu, Allahu, Allahu. Keluarlah gambaran seumpama ini dalam sekujur badan, berpikir Allah, 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 Allah. La ilaha illa anta, maha suci ajunan Gusti, subhanaka, maha suci ajunan, ada pangeran selain ajunan. Inni kuntu sesungguhnya abtina minad dhalimin, termasuk orang-orang seraja tusah, sedelim dekat bertibi. Ika asma'na Nabi Yunus ibrahim cukup ngaku Nabi Yunus sedelim, raja tusah, raja kalero dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dinto manusia kat dinto, penentu keselamatan juga istighfar. Karena istighfar kat dinto isena solat, hakikat tersalah. Yang makna istighfar kat dinto yang dikatakan taubatun nasuha, taubat sekuungku dekat Allah, maka bisa Allah menyelamatkan lewat istighfar kepada nikah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.